Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Warta Lisan Minggu tanggal 23 Mei 2021. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan pada pertama, GKI Purworejo hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 17.30. Yang kedua, Bajam Celapar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 19 WIB dengan tema Pengharapan Anak-anak Allah dengan bacaan Roma 8 ayat 22 sampai 27. PA akan diselenggarakan melalui grup WA. Mohon perhatian dan partisipasi saudara. 2. Persekutuan lansia online. Persekutuan lansia akan diadakan secara online pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 18 WIB dengan tema Lansia 40, dilayani oleh Penatua Yohana Kaisia Febri. Persekutuan akan diselenggarakan melalui WhatsApp Messenger Room. Tautan akan dibagikan di grup WA. Mohon perhatian dan partisipasi Bapak Ibu lansia. 3. Webinar Komisi Dewasa Klasis Purwokerto. Webinar KD Klasis Purwokerto akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 18 WIB dengan tema Bahasa Roh dalam Pengajaran GKI, dilayani oleh Pendeta Adon Sukmana. Webinar akan diselenggarakan melalui Zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube pada kanal GKI Klasis Purwokerto. Mohon perhatian dan partisipasi saudara. 4. Persekutuan Remaja atau Pemuda. Persekutuan Remaja atau Pemuda akan diadakan pada GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 18 WIB dengan tema My Family, My Friend. Persekutuan remaja atau pemuda kali ini dirancang untuk remaja atau pemuda bersama dengan orang tua. Mohon kesediaan orang tua untuk hadir dan persekutuan bersama dengan remaja, pemuda. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Rahel atau Meme. Bajam Celapar akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran dan perhatian saudara atau saudari remaja atau pemuda. Demikian Warta Lisan hari ini. Mari bersaat seduh terdengar. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara terkasih, ibadah Pentakosta ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta saudara. kini dan selamanya. Sejak awal penciptaan, Sang Roh telah bekerja. Ia mengubah kekacauan menjadi ketertiban, menata segala sesuatunya dengan sempurna, agar semua ciptaan beroleh kehidupan. Demikianlah Sang Roh terus berkarya di antara kita. Ia membaharui hati dan pikiran kita, menuntun kita di dalam pertobatan. Ia senantiasa menyelaraskan kita dengan Sang Pencipta, menata kehidupan, dan membuka lembaran baru bagi dunia. Karena itu, mari kita sambut Sang Roh Kudus, kita buka hati dan pikiran kita, serta hidup di dalam tuntunannya. Yang tak kunjung
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Roh Kudus, Engkau senantiasa hadir dan menuntun kami. Engkau menginginkan kami untuk bisa hidup berbahagia seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kami menyadari bahwa seringkali kami mencari kebahagiaan kami sendiri. Engkau berbicara kepada kami, tetapi kami mengeraskan hati kami. Ampuni kami. Engkau memberitahu kepada kami apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang mampu kami lakukan. Akan tetapi, kami tidak melakukannya. Kami memilih kesenangan kami. Kami memilih apa yang mudah. Ampuni kami, ya Roh Kudus. Tolonglah kami. Kami ini lemah dan kami membutuhkan tuntunan-Mu. Karena itu, tolonglah kami. Kami mau belajar untuk membuka hati dan pikiran kami. Kami mau belajar untuk hidup, mendengarkan dengan baik tuntunan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah hati kami. Meteraikanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan ramah tak henti. Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Marilah kita sambut anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Ya Roh Kudus, kuasailah kami dan terangilah mata hati kami. Bagai hujan yang
Mari kita bersatu dalam doa. Terangi pikiran dan hati kami ya Tuhan, terangilah juga jalan kami, sehingga kami boleh mengikuti jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami membuka hati untuk mendengarkan suara Sang Roh dan membuka diri kami untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, dan baruilah hidup kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan ayat 16, pasal 16 ayat 4 sampai 15. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Demikianlah Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Dilanjutkan ayat 4. "Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah saudara-saudara sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, Leo Tolstoy pernah mengatakan demikian. Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mengubah dirinya.
Nah, saudara-saudara, mari kita pikirkan satu kalimat ini, apakah ini juga berlaku untuk kita? Ada banyak orang misalnya ingin hidup sukses, tapi disuruh kerja keras, gak mau. Ada banyak orang ingin hidup sehat, bahagia, tapi disuruh ikut menata hidup dengan pola hidup sehat, gak mau. Ada banyak orang pingin bangsa ini ya jadi bangsa yang baik, yang bisa bertumbuh, yang anak-anaknya berpikir kritis, kreatif. Tapi giliran disuruh memberi ruang kreativitas bagi anak-anak, gak mau. Lebih gampang kalau misalnya dikasih pilihan, misalnya pilihan ganda tinggal milih ABC, ketimbang bikin soal yang terbuka. Kenapa? Karena periksanya lebih gampang. Kalau misalnya soalnya terbuka, anak-anak suka jawabannya kemana-mana, meriksanya sulit. Padahal justru mungkin itu yang memberikan ruang bagi kreativitas untuk berpikir. Nah, saudara-saudara, ada banyak contoh yang bisa kita berikan. Ada banyak angan-angan kita untuk mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau terlibat, ikut ambil bagian di dalam perubahan tersebut? Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa memang mengubah diri sendiri saja itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena seringkali untuk bisa mengupayakan perubahan, harga yang harus dibayar itu tidak murah dan tidak mudah. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada penyesuaian yang mungkin membuat kita merasa banyak sekali tidak nyaman. Ada banyak hal yang mungkin harus kita kerjakan dan itu tidak mudah. Belum lagi nanti bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang baru lalu gagal. Belum lagi kita bertanya soal bagaimana reaksi orang. Apakah mereka bisa menerima perubahan yang kita lakukan atau enggak? Kadang-kadang kita takut sama reaksi orang sehingga kita mengatakan, ya udahlah, kita lakukan apa saja yang sudah biasa daripada kita bikin repot. Belum lagi soal reaksi orang. Kadang-kadang ada juga reaksi-reaksi yang bikin kita jadi nggak semangat. Misalnya ada orang sedang berupaya untuk mengubah hidupnya jadi lebih baik, misalnya dengan pola hidup sehat atau dengan lebih rajin. Lalu tiba-tiba orang kan suka komentar tuh, ih kok tumben rajin, palingan cuman sekali, besok balik lagi, besok paling itu juga udah males lagi. Saudara-saudara, kadang-kadang komentar-komentar seperti itu terdengar mungkin sepele, remeh, diucapkan juga tanpa intensi aneh-aneh. Tetapi ketika orang yang sedang mengupayakan perubahan menerima komentar seperti itu, mungkin dia jadi kesal, menyakitkan, dan mungkin melemahkan semangatnya untuk berubah. Dan saudara-saudara, jalan menuju perubahan itu tidak mudah. Dan tidak bisa kita mengubah dunia, mengubah situasi di sekeliling kita, kalau kita tidak memulainya dari diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, karena itulah pada hari ini ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk melakukan perubahan itu sendiri. Dia tidak membiarkan kita menjadi anak-anak yang berjuang sendirian dengan kekuatan kita. Tetapi Dia mengutus Sang Roh, Sang Pengubah kehidupan untuk menjadi penolong bagi kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana Sang Roh itu bekerja? Mari kita perhatikan bacaan kita secara khusus di bagian Yohanes 16 ayat 8 sampai 11.
Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudara, mari kita jabarkan 3 hal tersebut. Yesus mengatakan Sang Roh menyatakan 3 hal kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus menyingkapkan dosa atau apa yang salah, apa yang keliru di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara pernah makan buah jambu? Pernah dapat buah jambu yang luarnya mulus, tapi begitu dipotong, dibuka, ternyata di dalamnya banyak uletnya. Nah, saudara-saudara, saya pernah dapat yang kayak gitu. Lalu saya bertanya, kok bisa ya? Dari luar mulus, kelihatannya bagus, tapi ketika dibuka ternyata dalamnya busuk, jelek, berulat. Pertanyaannya, dari mana uletnya masuk? Nah, saudara-saudara, ternyata katanya kemungkinan besar ulatnya masuk bukan memang dari luar. Jadi cara kerjanya bukan buah lalu ulatnya masuk dari luar merusak ke dalam, enggak. Tapi mungkin ketika belum menjadi buah yang matang, yang besar, telur-telur serangga itu sudah ada menempel. Dan karena itu ketika tanaman itu menjadi bertumbuh, buahnya menjadi semakin besar, semakin matang, begitu juga telurnya menetas kemudian menjadi ulat, dan ulatnya itu mencari jalan keluar, merusak buahnya. Nah, saudara-saudara, membayangkan itu, mari kita lihat kehidupan kita. Bukankah seringkali sebenarnya cara kerjanya kurang lebih sama? Coba kita lihat kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan atau kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau mau jujur, bukankah seringkali semuanya itu bukan karena satu kali peristiwa lalu langsung rusak, tetapi sebenarnya merupakan akumulasi dari apa yang sudah kita pelihara sejak lama. Soal relasi misalnya, relasi kita dengan orang bisa rusak karena apa? Orang bilang, oh karena ada orang ketiga. Oh, relasi itu rusak karena ada campur tangan orang lain. Oh, relasi itu rusak karena ada tantangan yang besar, yang berat yang dihadapi. Pertanyaannya, coba jawab dengan jujur. Apakah betul hal-hal yang di luar itu yang pertama-tama merusak relasi? Atau jangan-jangan sebenarnya ulatnya atau telurnya selama ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Keegoisan kita, keacuhan, ketidakacuhan kita. Dan itu yang mungkin selama ini kita pelihara. Dan ketika waktunya tiba, hal yang mungkin kita anggap kecil di awal ternyata berdampak besar, menghasilkan kerusakan yang mungkin parah di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara terkasih, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk menyingkapkan kepada kita kerusakan-kerusakan ini. Menyingkapkan kepada kita dosa-dosa yang menyebabkannya hal-hal yang mungkin terlihat kecil, sepele. Tetapi ini bisa menjauhkan kita dari kebahagiaan hidup. Allah menginginkan kita hidup bahagia. Karena itu Dia mengutus Sang Roh untuk menolong kita menyingkapkan hal-hal yang buruk yang bisa membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan hidup. Nah, yang kedua, saudara-saudara,
Sang Roh juga menuntun kita kepada kebenaran. Dan saudara-saudara, ketika Yesus pergi, para murid tentu kehilangan arah. Selama ini mereka selalu bertanya kepada Yesus dan Yesuslah yang membimbing mereka. Pertanyaannya, ketika Yesus pergi tidak ada lagi di dunia ini, siapa yang menjadi tuntunan? Dan saudara-saudara, karena itulah Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi mereka, untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Dengan cara apa? Ada banyak. Sama halnya dengan kita yang saat ini mungkin tidak bisa bertanya langsung dan mendengar jawaban langsung dari Tuhan akan segala pertanyaan yang kita punya dalam hidup. Tapi mungkin Tuhan memberikan jawaban-jawaban, teguran-teguran, sapaan-sapaan kepada kita melalui hal-hal yang sehari-hari. Kadang-kadang kebenaran itu dinyatakan kepada kita mungkin melalui ibadah-ibadah kita. Kadang-kadang kebenaran itu dinyatakan kepada kita mungkin melalui orang-orang yang kenal dengan kita dan orang-orang yang sungguh-sungguh care, sungguh-sungguh peduli dengan kita. Tapi mungkin kebenaran itu tidak menyenangkan dan mengusik hidup kita. Pertanyaannya adalah ketika kebenaran itu ditunjukkan kepada kita, apa respons kita? Apakah kita sekedar merasa terusik, terganggu, lalu kita mengabaikan kebenaran itu? Atau justru kita mau dengan rendah hati menerima kebenaran itu dan hidup di jalan yang benar, hidup di dalam tuntunan Sang Roh? Apakah kita menganggap kebenaran itu, teguran itu, sapaan itu sebagai serangan buat kita? Atau sebagai jalan perbaikan yang menuntun kita untuk keluar dari kesesatan dan menemukan apa yang kita cari, kebahagiaan yang sejati yang terletak di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua, Roh sesungguhnya memberikan kepada kita jalan kepada kebenaran. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan juga Roh Kudus menyatakan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudara, ketika dengar kata penghakiman, apa yang dibayangkan? Mungkin sesuatu yang mengerikan ya. Kayaknya dunia ini mau berakhir, maka yang diucapkan adalah penghakiman. Tapi coba lihat keterangan yang diberikan. Roh Kudus menyatakan kepada kita penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya apa, saudara-saudara? Yesus mau mengatakan bahwa memang kuasa jahat itu ada. Tetapi kuasa jahat yang menguasai dunia ini sesungguhnya ada di bawah kendali Allah. Mereka, kuasa jahat itu tidak berdaya di hadapan Allah, telah mendapatkan hukuman kalah dari Allah. Dan bukankah ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa kebangkitannya? Dan saudara-saudara, karena itu ketika Yesus berkata Roh Kudus menyatakan penghakiman, sesungguhnya di sini juga ada pengharapan buat kita. Karena ternyata di dunia yang penuh dengan persoalan ini, yang mungkin ketika kita lihat kita jadi hopeless, ngerasa nggak bisa dan tidak mampu melakukan hal yang baik. Hari ini kita diingatkan bahwa dunia yang kacau ini pun ada di bawah kendali Allah. Allah yang menang, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Dan karena itu saudara-saudara, sejelek apapun, sekacau apapun dunia ini, ada pengharapan di dalamnya. Bukan karena apa yang dunia bisa lakukan, tetapi karena di dalam dunia yang kacau ini,
Allah masih berkuasa dan memegang kendali. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, jika kita menyadari bahwa Roh Kudus itu menuntun kita untuk melihat hal ini, bahwa ada penghakiman tetapi juga ada pengharapan, apakah hal itu memberikan efek di dalam hidup kita? Orang-orang yang menyadari bahwa ada pengharapan seharusnya berjuang di dalam hidupnya. Seringkali ketika orang melihat ada banyak sekali persoalan yang datang, lalu dia merasa tidak mungkin, dia merasa putus asa, orang itu menjadi tidak acuh dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat bahwa ada pengharapan, ada kemungkinan hal baik terjadi, maka ini yang menjadi semangat kita untuk terus berjuang, terus mengupayakan perubahan itu baik di dalam diri kita sendiri maupun di tengah dunia. Mungkin saudara-saudara, kita melihat dengan mata kepala kita rasanya mustahil. Tetapi bukankah di dalam kehidupan ini kita seringkali melihat Roh Kudus itu berkarya di luar bayangan kita. Kita nggak pernah tahu persis bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah dunia ini. Mungkin hasilnya tidak kita lihat sekarang. Mungkin kita sudah keburu mati dan tidak bisa melihat perubahan itu terjadi. Tapi bukan berarti perubahan itu tidak ada. Roh Kudus memberikan pengharapan sehingga kita terus berjuang melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini, pada hari Pentakosta ini kita diingatkan dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan, maka kita diingatkan bahwa pertama-tama Roh Kudus itu datang dan bekerja di dalam diri kita, mengubah kehidupan kita, memberi daya dan semangat bagi kita juga untuk bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan menjadi teladan, Roh Kudus bekerja di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah film yang sangat menarik dan mungkin saudara-saudara juga pernah saksikan. Ini film lama yang berjudul Pay It Forward. Seorang guru memberikan tugas proyek kepada anak-anak. Proyeknya sederhana, pikirkan satu cara untuk bisa mengubah dunia dan lakukan hal tersebut. Seorang anak laki-laki yang masih sangat muda kemudian setelah berhari-hari bergumul, dia menemukan satu metode. Ini metodenya. Dimulai dari saya membagikan kebaikan itu kepada 3 orang. Maka 3 orang yang merasakannya punya tanggung jawab untuk membagikan kepada 3 orang lain. Dan kalau sistem ini terus dilakukan, maka perubahan di dalam dunia itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sangat mungkin terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam diri kita. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau ikut dalam tuntunan Roh Kudus atau mengabaikan pertolongannya. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan menolong kita. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang senantiasa menata hidup, memungkinkan kami semua untuk boleh mendapatkan hidup yang baik di tengah kekacauan dunia ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami letakkan seluruh pengharapan kami serta perjuangan kami di dalam nama-Mu. Karena itu Tuhan, pada hari ini ketika kami berdoa, kami juga mau belajar untuk mengarahkan hati kami kepada Tuhan, belajar menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera itu boleh dirasakan di tengah dunia. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa yang mereka panjatkan. Tuhan, kami memohonkan sukacita, kekuatan, ketekunan, dan kesabaran untuk mereka. Sehingga mereka boleh berproses, bahkan mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan bertumbuh meski di dalam keterbatasan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang memberikan perawatan. Tuhan, tolonglah mereka juga, berikan kesehatan, hikmat, dan kesabaran. Mampukan mereka untuk menjalankan panggilan mereka dengan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Sarah Istanti, kami berdoa untuk Ibu Rahmani Suselo. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan, dan biarlah itu semua boleh menjadi bekal semangat bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan hidup. Semua yang mereka harapkan, mereka doakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Kami mendoakan kebahagiaan mereka dan pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk orang-orang yang baik yang Tuhan berikan, yang sungguh mau memperjuangkan apa yang baik untuk bangsa kami. Tuhan, kami mendoakan mereka, mampukan kami untuk bisa juga melihat karya mereka dan bekerja sama, sehingga damai sejahtera Tuhan itu boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Kuatkan mereka ketika mereka harus menghadapi godaan dan cobaan. Bahkan ada banyak tekanan untuk berhenti melakukan yang baik dan mengikuti kesenangan dunia. Tuhan, teguhkanlah perjuangan mereka. Bagi setiap oknum di dalam bangsa ini yang sedang mengupayakan permusuhan, yang mungkin juga di dalam hatinya menyimpan banyak kebencian, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka. Biarlah cinta dari Tuhan boleh menggerakkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka pun boleh dilepaskan dari segala beban, segala kebohongan, dan hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya Sang Roh akan menuntun kami. Karena itu kami memohonkan juga karunia bagi kami untuk dapat membuka hati, pikiran, dan telinga kami
terhadap tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengucapkan Mazmur 104 ayat 31 sampai 33 secara berbalas-balasan. Biarlah kemurahan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Marilah kita menyanyikan Api Berkobar Dalam Hatiku dari NKB 104 ayat 1 dan 3. Mari kita bangkit berdiri. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam surga yang mulia, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan pada setiap hari. Kiranya kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kiranya berkat yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan, kami berikan persembahan ya Tuhan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah berkat yang Kau berikan pada hari ini dan kami persembahkan kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan juga untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah semua itu menurut kehendak-Mu saja. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara terkasih, Sang Roh telah diberikan kepada kita. Ia hendak menuntun kita di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Karena itu, dengarkanlah Dia. Kami mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami mau memberitakan kasih dan kebenarannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Roh Allah, Sang Pembaru kehidupan, memampukan kita untuk hidup di dalam pertobatan dan menghadirkan pengharapan. Amin.